Nggih. Pengertian. Nggih. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Edi. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ipin, terima kasih. Tetap semangat ya, melaksanakan Tetap tugas. semangat Pak Edi. Nggih. Oke, baik. Kita langsung saja ya ke sesi tanya jawab Pak Edi. Nggih, biar langsung satset nggih. Monggo, siap coach. Saya manggilnya kan coach. Bagaimana perasaannya Pak Edi menjelang sesi coaching kali ini? Mungkin ada hal khusus yang ingin jenengan diskusikan atau fokuskan untuk Nggih. kita. Ya sejujurnya saya sedikit merasa pripun nggih, tegang, gugup gitu. Ada beberapa tantangan pekerjaan sih sebenarnya juga saya juga sudah lama jadi guru tapi ada saja masalah-masalahan gitu kan. Monggo nanti kita bisa mohon petunjuk dari coach untuk memberikan solusi yang lebih efektif gitu. Sangat jauh sekali rencana aksinya nggih. Di sesi ini sebagai ruang untuk kita menjelajahi dan mencari solusi bersama ya Pak Edi. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Ya, saya pengennya sebenarnya ingin meningkatkan kemampuan saya, Bu Pipin. Artinya ketika saya mengajar itu bisa tidak nervous di depan anak-anak dengan media pembelajaran ya, pembelajaran yang lebih interaktif, yang lebih nyaman untuk mereka seperti itu. Terutama kan saya juga ngajar matematika gitu. Kalau disampaikan matematika itu abstrak gitu. Kalau disampaikan secara hanya teori saja tanpa sarana untuk media itu anak-anak jadi bosan dan jenuh gitu. Itu Bu Wipin. Ya, jadi lebih tepatnya mengatasi anak agar tidak bosan gitu ya Pak, karena matematika kan di mindset mereka itu pelajaran yang sangat menakutkan gitu. Okay, baik. Mungkin definisi tujuan akhir yang jenengan inginkan seperti apa Pak Edi? Saya ingin bisa presentasi menyampaikan pembelajaran itu ke anak-anak, jadi anak-anak itu berarti terkesan, kemudian media belajarnya lebih interaktif, terus saya sendiri juga mungkin bisa membuat media pembelajaran yang lebih menarik, salah satunya mungkin yang biasanya kita pakai juga di PGP ini kan pakai Canva seperti itu, saya pengen bisa itu dan akhirnya saya jadi percaya diri gitu loh untuk mengajar seperti itu. Menghasilkan presentasi yang menarik melalui Canva. Bagus sekali Pak Edi idenya. Kemudian kira-kira apa ukuran keberhasilan yang ingin jenengan dapatkan dari sesi coaching kita hari ini? Ya, tentu saja saya dapat masukan dan bisa presentasi di depan kelas itu tadi, anak-anak nyaman, kemudian bisa dapat feedback positif, balik positif dari mereka seperti itu. Oke, baik. Feedback yang positif dari siswa itu yang tentunya kita harapkan ya ketika kita mengajar. Baik, sekarang kita masuk ke tahap identifikasi ya Pak Edi ya. Kira-kira apa yang membuat jenengan merasa kesulitan ketika melakukan presentasi dalam mengajar matematika tersebut? Ya itu tadi, pertama saya jadi sering nervous, gugup anak-anak karena saya nggak siap dengan media pembelajaran saya. Kadang saya lupa dengan presentasi yang saya sampaikan. Nah, kalau mungkin dengan media belajar yang lebih interaktif, lebih membuat siswa nyaman, saya kan jadi lebih enak gitu. Iya, lebih percaya diri. Meskipun sudah guru senior istilahnya ya, perasaan gugup, kemudian lupa dengan kata-kata saat presentasi itu hal yang manusiawi Pak Edi. Mungkin ada yang bisa jenengan ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu muncul? Ya itu tadi mungkin karena saya tidak siap dengan media belajar tadi ya, jadi saya jadi lebih gugup, kadang gimana bisa anak-anak itu menjadi bereaksi positif dengan pembelajaran monoton yang saya ambil di pembelajaran itu hanya monoton lah, itu membuat tertekan gitu loh. Saya ketika menyampaikan materi itu hanya sekedar ceramah, paham tidak kira-kira mereka, ngerti tidak seperti itu, kadang khawatir seperti itu.
paham. Jenengan di situasi semacam itu. Terus bagaimana jenengan menghadapi situasi itu Oke, dalam mengajar? ya saya merenung ya, istilahnya gimana bagi saya untuk bisa menyusun pemahaman ya, lebih mendalam. Itu tentu saja itu tantangan bagi saya untuk saya bisa belajar lebih giat lagi seperti itu. Nggak masalah, meskipun belajar kan sepanjang hidup kan gitu. Pasti ada kekurangan dan lain-lain sebagainya. Nah, saya merasa harus belajar lagi seperti itu. Dan tentu saja dukungan dari coach itu yang saya harapkan. Baik, Pak Edi. Ya, baik, dari apa yang jenengan sampaikan, mari kita mencari solusi untuk mengatasi hambatan tersebut ya Pak Edi. Kira-kira ada hal yang lain yang ingin jenengan tambahkan dari apa yang jenengan ceritakan tadi? Ya, mungkin itu. Saya ingin lebih percaya diri. Nah, bagaimana bisa membuat media pembelajaran itu dengan rekan sejawat, dengan mentor, mungkin bisa di forum komunitas belajar seperti itu, Bu Ipin. Jadi saya punya angan-angan untuk di komunitas belajar yang ada di sekolah itu belajar bersama-sama, membuat media pembelajaran yang kooperatif, yang interaktif, sehingga guru itu akan lebih percaya diri menyampaikan di depan siswa seperti itu. Tidak merasa ketinggalan teknologi dan lain-lain. Saya kira itu. Bagus sekali Pak Edi, merancang pembelajaran yang interaktif dan juga update gitu ya Pak Edi ya, dan memaksimalkan kombel tentu saja. Baik, sekarang kira-kira apa rencana ke depan yang sudah ada atau jenengan planning untuk mencapai tujuan presentasi yang jenengan inginkan tersebut? Ya, tentu saja agar bisa pede di depan anak-anak harus mempersiapkan media pembelajaran. Biasanya kalau saya fokus di Canva itu kan punya banyak template ya di aplikasi itu, banyak template untuk kita cari-cari gitu untuk persiapan, kemudian berlatih itu saja. Meskipun sudah lama jadi guru kan harus tetap berlatih juga seperti itu, karena teknologi juga semakin canggih. Kemudian mungkin dari feedback ya, umpan balik dari rekan-rekan sesama guru, terutama mungkin di sekolah saya di SMK kan ada guru produktif di jurusan TKJ, semacam itu juga mahir tentang IT, mungkin juga mencari feedback gitu dari teman-teman tersebut agar bisa membuat media pembelajaran melalui komunitas. Kalau misalkan kalau di resmi ya tentang komunitas belajar, kalau mungkin secara tidak resmi ya ngobrol secara mata atau bagaimana. Seperti itu Bu Ipin. Ya. Memanfaatkan teman-teman yang ada di instansi ya Pak Edi ya. Bagus sekali Pak Sem yang sudah ada planning yang jenengan pikirkan. Baik, kemudian apakah memiliki prioritas dalam merancang aksi jenengan tersebut? Ya, prioritasnya tentu saja tadi ketika saya jadi lebih percaya diri untuk di depan mereka, di depan siswa, sehingga saya bisa maksimum untuk menyampaikan materi, dan tentu saja dengan harapan murid menjadi lebih nyaman, lebih interaktif untuk belajar matematika seperti itu. Prioritas saya seperti itu. Bagus sekali Pak Edi. Kemudian mungkin penjenengan punya strategi yang bisa digunakan untuk mencapai apa yang jenengan tuju tadi ya, agar dapat melakukan presentasi dengan update dengan maksimal semacam itu. Kira-kira strategi yang akan jenengan lakukan seperti apa? Ya, mungkin tadi sudah saya ceritakan. Strateginya adalah tentu saja ATM tadi, amati, tiru, dan modifikasi. Kan banyak sekali template yang ada di aplikasi itu, saya cari, saya ATM seperti itu. Kemudian berlatih, tentu saja harus tetap berlatih, menyampaikan. Kan tentu saja kalau ngomong di depan mungkin tidak begitu masalah, tapi mengoperasikan media tersebut juga saya harus berlatih kan seperti itu ketika aplikasi menerapkan media itu seperti itu. Itu mungkin. Iya. Itu langkah-langkah yang sangat baik ya Pak Edi ya, fokus untuk mencapai apa yang menjadi tujuan penjenengan. Kira-kira bagaimana jenengan melihat tindak lanjut dari rencana ini? Ya, tindak lanjutnya tentu saja
pasti untuk saya sendiri juga, yang pertama dari rencana ini efek positif pada diri saya terutama, kemudian mungkin juga dengan teman-teman yang sesama guru matematika bisa sama-sama membuat media belajar yang lebih interaktif seperti itu. Itu Bu Wiwit. Baik, bagus sekali. Memberdayakan apa yang ada di lingkungan sekitar. Baik, sekarang kita untuk tanggung jawab ya Pak Edi. Kira-kira apa komitmen penjenengan terhadap rencana aksi yang sudah jenengan buat tersebut? Ya, tentu saja saya harus bertanggung jawab, harus berkomitmen untuk tadi mencari referensi sebanyak mungkin, kemudian berlatih representasi, kemudian juga sering-sering untuk tidak sungkan, malu, mungkin mencari feedback, mencari umpan balik dari rekan guru, kemudian dari siswa pun kita kan tidak harus alergi untuk belajar kepada siswa, mungkin juga mereka lebih kadang idenya lebih banyak seperti itu kan sambil belajar bersama. Dan terutama mungkin itu di komunitas belajar itu nanti pasti kita akan sama-sama untuk belajar bersama gitu, untuk saling sharing di komunitas itu. Itu Bu Wiwit. Itu komitmen saya. Kira-kira pasti banyak pihak yang terlibat ya. Kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Anda dalam menjaga komitmen yang sudah Nya sampaikan tadi? Ya jelas rencana aksi tersebut saya harus punya bantuan dukungan dari pimpinan, dari kepala sekolah. Dan tidak mungkin kita akan bergerak sendiri, artinya punya acara sendiri, tidak mungkin kita sakar PDW, tentu saja punya prosedur dan sebagainya, tentu minta dukungan, dan mungkin juga perizinan dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat, dari teman, bila memungkinkan kalau jika mengundang kemudian ahli dari luar seperti itu juga mungkin ada ide bagus kan, tidak hanya dari teman sejawat tapi mungkin juga dari luar seperti itu di komunitas belajar seperti itu. Itu Bu. Baik Pak. Selanjutnya kira-kira apa tindak lanjut dari kegiatan coaching kita hari ini yang sudah ada di angan-angan Pak Edi? Seperti apa? Mungkin bisa penjenengan cerita. Ya, tentu saja tindak lanjut dari coaching kali ini saya pasti akan mendapat masukan dari coach saya, penjenengan. Terima kasih sudah memberikan motivasi tadi. Saya akan lebih banyak berlatih, tetap berlatih untuk presentasi, kemudian berlatih untuk membuat aplikasi media pembelajaran yang lebih interaktif kepada siswa. Ya, jadi siswa tidak bosan dengan belajar dengan itu saja. Saya kira itu, Bu Wiwit. Iya. Jadi apa yang definisi tujuan akhir yang saya inginkan itu semua peserta didik saya itu mungkin kurang lebihnya semacam itu ya Pak Edi. Jadi bagaimana perasaannya sekarang, sudah lega? Alhamdulillah sudah diskusi banyak dengan Bu Pipin sebagai coach saya. Mungkin nanti saya lebih punya banyak inspirasi untuk saya tentang rencana aksi dan lain-lain. Terima kasih Bu Pipin. Terima kasih Pak Edi sudah berbagi hari ini. Semoga apa yang jadi tujuan dan juga harapan penjenengan bisa berjalan dengan lancar dan dapat dukungan dari teman-teman juga. Ya, terima kasih. Juga dukungan dari coach saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu tentang kedisiplinan peserta didik saya.